Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan contoh soal 6.6 mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Farid Imro'atus Sholihah, SSI MPD. Sebelum menginjak ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Firda Kartikasari, yang kedua Yunita Nurisma, ketiga Aisyah Febi Maharani, keempat Herninda Fitri Laili, dan yang terakhir ada Dila Ratnaningsih. Selanjutnya akan dibacakan sedikit materi pengantar untuk contoh soal 6.6 tentang estimasi parameter. Pengumpulan data kuantitatif melalui sampel penelitian bertujuan untuk menarik kesimpulan tentang populasi dari mana sampel itu diambil. Di dalam suatu populasi terdapat satuan-satuan kuantitatif yang disebut parameter. Pada dasarnya, kesimpulan tentang populasi dinyatakan dalam bentuk estimasi atau pendugaan terhadap satu atau beberapa parameter tersebut. Baik, saya Aisyah Febi Maharani akan menjelaskan bagian galat baku. Galat baku juga diartikan sebagai tingkat kemelesetan. Oleh karena itu, makin kecil galat baku, makin kecil tingkat kemelesetan, sehingga tingkat keyakinan estimasi terhadap parameter populasi semakin tinggi. Berdasarkan teorema limit sentral seperti telah dibahas pada bab 5, menunjukkan bahwa rata-rata dari distribusi rata-rata sampel acak akan sama dengan rata-rata populasi atau nilai harapan dari X-bar atau ditulis mu X-bar. Deviasi baku dari distribusi rata-rata sampel sama dengan kekeliruan baku dari X-bar yang biasanya ditulis dengan sigma X-bar sama dengan sigma per akar N. N di sini diartikan sebagai cacah sampel atau data. Jarak baku antara X-bar dan mu atau sigma X-bar sama dengan sigma per akar N disebut kekeliruan atau galat baku rata-rata populasi dari nilai harapan X-bar atau standar error mean. Karakteristik estimator. Estimator adalah fungsi dari nilai observasi yang berasal dari sampel dengan n elemen. Menurut Furcon, ada 3 karakteristik atau ciri penting yang harus dimiliki oleh suatu estimator, yaitu yang pertama, tak bias. Tak bias disebut tak bias jika rata-rata dari rata-rata sampel acak sama dengan parameter populasi yang ditaksir. Yang kedua, konsisten.
disebut konsisten apabila penambahan jumlah sampel menyebabkan harga estimator tersebut semakin dekat dengan harga parameter yang diestimasi. Hal ini berarti bahwa semakin besar sampel yang digunakan, maka semakin dekat harga estimator terhadap harga parameter populasi yang diestimasi, sehingga estimator tersebut disebut konsisten. Yang ketiga, efisien. Estimator dari sampel acak yang diambil secara berulang-ulang pada populasi sama akan disebut estimator yang efisien bila estimator tersebut memiliki varians yang relatif paling kecil dibandingkan varians estimator lainnya. Metode estimasi. Metode estimasi ada dua. Yang pertama, estimasi tunggal. Estimasi tunggal adalah pendugaan yang hanya memuat satu nilai saja. Yang kedua, estimasi interval. Estimasi interval adalah suatu estimasi yang dibatasi oleh dua nilai atau interval. Nilai tersebut berupa batas bawah dan batas atas. Rumus untuk estimasi beberapa parameter disajikan sebagai berikut. Estimasi sampel besar atau N lebih dari sama dengan 30. Yang pertama, estimasi interval untuk rata-rata atau mu, di mana mu sama dengan buka kurung X bar plus minus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N tutup kurung. Yang kedua, estimasi interval untuk perbedaan dua rata-rata atau mu1 dikurangi mu2, di mana buka kurung mu1 dikurangi mu2 tutup kurung sama dengan buka kurung X bar 1 dikurangi X bar 2 plus minus Z alfa per 2 dikali sigma X bar 1 dikurangi X bar 2 tutup kurung. Yang ketiga, estimasi interval untuk proporsi atau theta, di mana theta sama dengan buka kurung P plus minus Z alfa per 2 dikali akar P X per N tutup kurung. Yang keempat, estimasi interval untuk perbedaan dua proporsi atau theta 1 dikurangi theta 2, di mana theta 1 dikurangi theta 2 sama dengan buka kurung P1 dikurangi P2 plus minus Z alfa per 2 dikali akar P1 dikali Q1 per N1 plus P2 dikali Q2 per N2 tutup kurung. Yang kelima, estimasi interval untuk median atau pi, di mana pi sama dengan buka kurung med plus minus Z alfa per 2 dikali 1,253 S per akar N tutup kurung. Yang keenam, estimasi interval untuk standar deviasi atau sigma, di mana sigma sama dengan buka kurung S plus minus Z alfa per 2 dikali S per akar 2N. 2. Tingkat keyakinan atau confidence interval. Rumus-rumus estimasi parameter menggunakan nilai Z alfa per 2 yang ditentukan berdasarkan kurva normal sesuai tingkat keyakinan atau TK, atau confidence interval yang diberi simbol 1 min alfa. Bagaimana menentukan harga Z alfa per 2 pada tingkat keyakinan 1 min alfa? Misalkan dipilih alfa sama dengan 5%, maka TK sama dengan 0,95. Begitu pula alfa sama dengan 1%, maka TK sama dengan 0,99. Perhitungan dilakukan sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar, terdapat dua kurva. Contoh soal 6.6. Suatu lembaga survei melakukan penelitian di dua wilayah 1 dan 2 untuk mempelajari apakah terdapat perbedaan persentase penduduk yang setuju dengan diberlakukannya kebijakan pilkada. Untuk keperluan tersebut telah diambil sampel acak masing-masing sebanyak 180 orang di kedua wilayah tersebut untuk diwawancarai. Dari wilayah 1 terdapat 90 orang setuju,
dan wilayah 2 terdapat 85 orang setuju. Buat estimasi interval perbedaan proporsi penduduk yang setuju terhadap kebijakan tersebut pada tingkat keyakinan 90%. Penyelesaian. P1 sama dengan 90/180 sama dengan 0,50. Maka X1 sama dengan 1 dikurangi P1 sama dengan 1 dikurangi 0,50 sama dengan 0,50. P2 sama dengan 85/180 sama dengan 0,47. Maka Q2 sama dengan 1 dikurangi P2 sama dengan 1 dikurangi 0,47 sama dengan 0,53. Maka nilai mutlak P1 dikurangi P2 sama dengan mutlak 0,50 dikurangi 0,53 sama dengan 0,03. Z alpha per 2 sama dengan 1,65. Selanjutnya mencari S P bar 1 dikurangi P bar 2 atau standar error 2 proporsi dengan rumus S P bar 1 dikurangi P bar 2 sama dengan akar P1 dikali X1 per N1 ditambah P2 dikali X2 per N2. S P bar 1 dikurangi P bar 2 sama dengan akar 0,50 dikali 0,50 per 180 ditambah 0,47 dikali 0,53 per 180 sama dengan akar 0,002773 sama dengan 0,05266. Selanjutnya mencari θ1 dikurangi θ2 atau estimasi interval perbedaan dua proporsi. θ1 dikurangi θ2 memiliki rumus P1 dikurangi P2 plus minus Z alpha per 2 dikali akar P1 dikali X1 per N1 ditambah P2 dikali X2 per N2. Maka θ1 dikurangi θ2 sama dengan 0,03 plus minus 1,65 dikali 0,05266 sama dengan 0,03 plus minus 0,0869 sama dengan negatif 0,027 sampai 0,157 atau θ1 dikurangi θ2 lebih dari negatif 0,027 kurang dari 0,157. Jadi interval antara negatif 2,7% dan 15,7% akan memuat perbedaan persentase kesetujuan penduduk pada tingkat keyakinan 90%.